Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai biografi Jeremy Owen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Claudia Moniaga, nomor urut 14. Baik, eh, jadi yang pertama, Owen sendiri memiliki nama lengkap yakni Jeremy Owen. Ia lahir pada tanggal 29 April tahun 2002 di Jakarta. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Jadi Owen ini memiliki kakak perempuan yang bernama Gabby. Untuk ayahnya sendiri bernama Tony Wijaya, sedangkan ibunya bernama Yuryani. Owen berprofesi sebagai aktivis lingkungan dan konten kreator yang aktif membagikan konten-konten positif di media sosialnya. Owen ini sering membagikan konten ketika ia membersihkan lingkungan dan melakukan kampanye tentang isu lingkungan yang ada di Indonesia. Kemudian, riwayat pendidikan Jeremy Owen. Jadi Owen ini menempuh pendidikan di Indonesia pada saat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ia sekolah di Dian Harapan. Kemudian saat ia masih duduk di bangku SMP, ia bertemu dengan Erika Ricardo yang saat ini menjadi kekasihnya. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, ia melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di luar negeri, yaitu di Avans University of Applied Sciences di Breda, Belanda. Jadi di sana ia mengambil jurusan Teknik Lingkungan dan Energi Terbarukan. Kemudian perjalanan Owen menjadi aktivis lingkungan itu dimulai dari ia berkeliling Indonesia dan pernah ia memposting salah satu video saat ia berlibur di air terjun Tumbak Sewu dan dia membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Kemudian saat berkuliah di Belanda, ia juga sering mengunggah video ketika ia mengumpulkan atau mencari sampah plastik, terutama botol-botol bekas untuk ditukarkan di supermarket yang ada di Belanda. Jadi di Belanda itu ada salah satu daur ulang dengan cara menukarkan botol bekas dengan uang yang ada di supermarket. Begitu. Kemudian ia juga sempat ikut serta dalam membersihkan Sungai Ciliwung di Sentul, Bogor, dalam kegiatan Ciliwung Clean Up yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2023. Tetapi di sini Owen tidak sendirian. Ia berkolaborasi dengan komunitas Pandawara Group dan pemuda-pemuda lainnya. Kemudian ia juga sempat mengunjungi TPST Bantar Gebang, di mana TPST Bantar Gebang ini merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara. Di sana ia tidak hanya melihat bagaimana sih pengelolaan sampah di sana, tetapi ia juga melihat bagaimana pemanfaatan sampah yang banyak sekali untuk dijadikan energi listrik. Kemudian ia juga pernah mewakili Indonesia sebagai pembicara di konferensi iklim dunia COP29 yang diselenggarakan pada November tahun 2024 di Baku. Di sana ia berbicara tentang tantangan mengenai isu iklim agar mudah disampaikan ke masyarakat dan menarik masyarakat. Kemudian ia juga sempat mendirikan pabrik mini atau pabrik kecil untuk mengolah sampah plastik, terutama tutup-tutup botol. Jadi ia mendirikan pabrik ini untuk mengolah kembali tutup-tutup botol tersebut untuk barang ekonomis yang bisa dijual. Contohnya seperti gantungan kunci. Kemudian ia juga sempat menginisiasi proyek air bersih untuk Nusa Tenggara Timur. Jadi ia ini melakukan misi untuk distribusi air bersih untuk rumah atau sekolah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Targetnya yaitu 1.500 warga agar mereka dapat air yang lebih layak. Kemudian kemarin pada tanggal 29 April tahun 2025 saat ia ulang tahun, ia melakukan aksi W Nanam Pohon, di mana itu adalah aksi ajakan untuk pengikutnya untuk menanam pohon bersama. Jadi
Caranya, ia membagikan video di media sosialnya. Ketika para pengikutnya membagikan 15 kali, itu akan dikonversi menjadi satu pohon. Target awalnya yaitu 5.000 pohon, tetapi karena antusiasme para pengikut ditingkatkan lagi menjadi 10.000 pohon. Gitu. Kemudian di sana ia tidak hanya sendiri, tapi juga dibantu mitra seperti WWF Indonesia, Jejakin, TikTok, dan para petani lokal. Kemudian yang terakhir yaitu prestasi Jeremy Owen. Jadi kan Owen ini sering sekali hampir setiap hari membagikan konten-konten positif ketika ia membersihkan lingkungan atau belajar tentang budaya Indonesia. Di sini Owen itu berhasil masuk dalam nominasi Creator of the Year dan terpilih sebagai salah satu dari 50 TikTok Content Creator Kingmaker of the Year berkat konten positif yang ia unggah selama ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.